Qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'minun 'alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa sunnal musannafatul kitab syaulila lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah, bagaimana kabarnya sahabat Dzikir Asy-Syarifah Jember? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Lubabul Hadis karangannya Al-Hafiz Imam Suyuti, yang terkenal pada eranya yaitu pada abad 15. Alhamdulillah kitab-kitabnya beliau dikaji sampai saat ini. Salah satunya adalah kitab mungil, tapi isinya luar biasa sekali, yaitu kitab Lubabul Hadis. Baiklah, kita akan melanjutkan bab kedua kemarin tentang keutamaan la ilaha illallah. Masya Allah, cukup mengucapkan la ilaha illallah, kita langsung free neraka, free dosa, dan free yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhallisan dakhalal jannah." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas, murni dari hatinya, tidak ada paksaan, tidak ada karena hal-hal yang lain, dakhalal jannah, dipastikan dia masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amala alfas sayyatin in asya alfasanatin la yas'aluhullahu an dambin wahidin." Barang siapa yang setiap awal omongannya berkata la ilaha illallah dan akhirnya la ilaha illallah, kemudian dia melakukan 1000 keburukan, hal-hal yang sayyiat, buruk, negatif, jika dia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dosanya itu walau satu pun. Ini faedahnya la ilaha illallah. Tapi bukan berarti nanti kita harus berbuat dosa terus, karena kita tahu ada cara penebusan dosanya dengan la ilaha illallah. Bukan seperti itu mafhumnya. Justru dengan adanya seperti ini, yang melakukan sayiat, hal-hal yang negatif saja itu diampuni, apalagi tidak melakukan hal-hal yang sayiat, otomatis kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat berlipat ganda pahalanya tentunya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar, antum dan juga saya, terus kita tingkatkan dari yang baik menjadi baik dan terus-terusnya. Itulah yang disebut dengan barokah, yaitu ziyadatul khair wal khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah tanpa ujub, tanpa ada unsur riya, tanpa ada unsur yang lain. Kita sering kadang melihat ada orang-orang di sekitar kita selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha, ataupun kita tidak tahu, misalnya ada beberapa orang yang memang zikirnya itu bisirri, karena ada istilah dalam pengucapan, ada istilah bisirri, yaitu secara pelan, atau bil jahri secara keras, atau juga bil qalbi, yaitu dengan hati, tidak ada yang tahu. Insyaallah kalau zikirnya kita la ilaha illallah terus dan tidak ada unsur riya, ini enak sekali ini. Tara biha ta'irun, akan ada burung nanti, ta'ir, burung datang. Ini tahtal arsy, yang burung yang terbang di bawah arsy, yusabbihu ma'al musabbihin, memintakan tasbih, memuji
ma'al musabbihin, bersama orang-orang yang selalu bertasbih sampai hari kiamat, wa yuktabu lahu thawabuhu, dan dicatat sebagai pahala. Ini nanti kalau kita bicara sering mengucapkan la ilaha illallah tanpa rasa ujub, tanpa ada unsur riya dan lain sebagainya, nanti akan ada burung ini ya. Burung yang langsung di bawah, yang tahtal arsy, tempatnya itu burung di bawah arsy itu akan terbang semua, memintakan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita nanti diampuni kelak sampai hari kiamat ini. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kana misla zabadil bahr. Barang siapa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali saja, cukup satu kali saja, dosanya akan diampuni. Wa in kanat milu sabidil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak seperti lautan ini misalnya. Kalau kita tahu lautan di dunia tidak terhitung luasnya, saking lebarnya, tapi cukup dengan la ilaha illallah. Materi kajian hadis pada hari ini Masya Allah cukup luar biasa. Ini sepertinya bahasa mudahnya yaitu cara menebus dosa dengan cara ini, yaitu dengan ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah, hilang semua dosa, enak sudah ya. Bukan berarti kita harus berbuat dosa kemudian karena ada penebusnya, bukan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idan marra al mu'minun alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mukmin lewat kuburan, kalau kita misalnya lewat kuburan malam-malam lari ya biasanya ya, langsung kalau naik sepeda langsung takut. Tapi bukan seperti itu adabnya. Ketika kita lewat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, idza marral mu'minin alal maqabir, kalau orang mukmin lewat di pinggir kuburan misalnya, faqala la ilaha illallah, maka ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkanlah ini ya, ucapkanlah ini insyaallah, maka nanti Allah akan beri apa? Nurullahi tilkal kubur kulluha. Allah akan memberi cahaya kepada kuburan-kuburan itu semuanya. Kita lewat misalnya kuburannya, kalau malam krik misalnya, takut pocong, takut setan, takut dan lain sebagainya, tidak perlu takut sebenarnya, cukup ucapkan la ilaha illallah, bercahaya. Kalau ada yang mengatakan Ustaz Sosmed itu kan hantu-hantu seperti pocong, kuntilanak, ada apa enggak sih? Kalau makhluk gaib ada, cuma makhluk gaib kita tidak tahu, Allahu a'lam bentuknya ya. Cuma biasanya kalau yang diserupakan di film-film horor itu hanya tasyabuhnya saja, penyerupaan saja, karena jin, setan itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan dan lain sebagainya, kecuali tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Inilah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lewat kuburan jangan lari, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan dialah Allah yang maha hidup, tidak pernah mati, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan semuanya itu atas kuasanya. Maka Allah kalau mengucapkan ini, Allah akan menerangi seluruh kuburan yang ada di situ. Wa ghafara liqailiha, dan Allah akan mengampuni orang yang mengucapkannya, dosa kita juga diampuni. Wa kutiba lahu alfi hasanatin, dan juga dicatat 1000 kebaikan. Wah, enak ini ya. Cukup ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di pinggir kuburan. Misal ketika kita lewat kuburan dimanapun antum berada, sahabat zikir syarifah, maka faedahnya tidak hanya bagi orang yang di kuburan saja, tapi juga faedahnya ke kita juga, diampuni dosa kita, juga dicatat 1000 beribu-ribu kebaikan. Wa rufi'alahu alfi darajatin, dan juga diangkat derajatnya kita ya, beribu-ribu derajat. Wa hatta anhu alfi sayinatin,
sayyiatin, dan juga akan dihapus semua dosa-dosanya kita, ribu-ribuan dosanya kita, insya Allah. Semoga dengan adanya kajian kitab Lughabul Hadis ini, kita juga tidak hanya mengkaji, semoga kita juga bisa mengamalkan. Ana dan antum semuanya sama-sama belajar. Mari kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik terus. Dan jangan lupa ikuti terus channel Majelis Dzikir Asy-Syarifah ini, Majelis Taklim Dzikir Asy-Syarifah ini, insya Allah berkah. Mudah-mudahan saja. Dan juga yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe-nya. Apabila antum ada pertanyaan, silakan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah kalau kami bisa, kami akan jawab. Kita sama-sama belajar di sini, tidak ada unsur saling menggurui. Dan juga kami akan selalu mendoakan semoga antum selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Apabila video ini bermanfaat, silakan share. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.